Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena sungguh besar kasih dan anugerah-Nya pada kita, sehingga kita ada sampai saat ini terpelihara dalam anugerah-Nya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang selalu mengasihi dan setia kepada kami. Kami bersyukur karena kemurahan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kembali lagi kami ada saat ini. Itu semua adalah karena anugerah-Mu. Dan kami percaya Tuhan punya maksud rencana yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan juga taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Roma pasal 10 ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Saudara dikasihi Tuhan, para turis yang berwisata ke kota Paris dan berbagai kota lain di Prancis kebanyakan merasa heran dan kaget karena begitu banyaknya orang yang berkulit hitam di sana. Lalu sebagai akibatnya merasa kecewa karena ternyata negara itu tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Prancis punya sejarah panjang dan kelam dalam hal perbudakan. Di masa yang lalu, banyak orang Afrika yang diperjualbelikan sebagai budak dan dipekerjakan di perkebunan dan di berbagai industri. Lama-kelamaan jumlah mereka semakin banyak, dan ketika perbudakan dihapuskan untuk pertama kalinya di Prancis, maka semua orang diperlakukan sama di mata hukum. Tidak ada lagi budak atau tuan, semua orang apapun warna kulitnya adalah sama. Dan sampai sekarang ini, pemerintah Prancis tidak pernah melakukan pendataan penduduk untuk menghitung jumlah penduduk berkulit hitam atau putih. Tidak ada sensus berdasarkan ras dan warna kulit. Sensus yang diadakan hanyalah bersifat umum untuk menghitung jumlah penduduk. Setiap orang yang memiliki kewarganegaraan Prancis adalah orang Prancis, tidak peduli apa warna kulitnya. Semua orang dihargai dan dipandang sama. Tidak ada lagi perbedaan. Saudara dikasihi Tuhan, tahukah dan sadarkah bahwa kita semua juga sama di dalam Tuhan? Apapun suku, ras, bahasa atau warna kulit kita, tidak ada lagi perbedaan. Dalam Roma 10 ayat 12 ini tertulis, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Surat Roma menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk dinyatakan benar adalah melalui iman kepada Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak akan dipermalukan. Artinya, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mengalami pengampunan, pembenaran, dan keselamatan. Dan karena itu, maka tidak ada lagi perbedaan, karena semua orang yang percaya kepada Kristus adalah satu di dalam Dia. Dunia pada konteks waktu itu terbagi menjadi dua kategori, yaitu Yahudi dan non-Yahudi, di mana Yunani menjadi salah satu bangsa yang dominan saat itu. Dan keadaan ini menyebabkan orang saling membedakan satu sama lain. Sikap saling membedakan dan merasa lebih superior seperti ini adalah salah. Dan ayat ini menyadarkan bahwa dalam iman kita semua telah dipersatukan dan menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Karena itu kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu sama lain. Di Indonesia ada begitu banyak suku dan ras serta warna kulit, tapi kita perlu menyadari bahwa kita semua diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Jangan merasa diri kita lebih berharga dibandingkan orang lain yang berbeda warna kulit dengan kita.
Dan sebaliknya, jangan kita merasa lebih rendah daripada orang lain, karena kita ini berharga di mata Tuhan. Pesan firman Tuhan buat kita adalah, jangan kita membeda-bedakan orang, sehingga kita tidak memperlakukan secara baik orang yang berbeda suku, ras atau warna kulit dengan kita. Terimalah setiap orang sebagai saudara, karena kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus adalah satu keluarga di dalam Dia. Karena itu, sekali lagi, jangan kita merasa diri paling benar, paling hebat, paling super, atau paling berharga dibandingkan yang lainnya. Jangan menghina sesama saudara kita yang seiman, tapi mari saling menguatkan dan menopang. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama bagi kita semua yang percaya. Tuhan mengasihi semua orang dan peduli kepada setiap kita yang berseru kepadanya. Mari kita pegang prinsip kebenaran ini. Kita semua adalah sama di hadapan Tuhan, dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama yang mengasihi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu bersama dan menyertai kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami, memberikan pengertian, sehingga kami menyadari bahwa kami semua sama di hadapan Tuhan. Tidak ada perbedaan. Engkau mengasihi semua orang yang berseru kepadamu. Ampuni kami yang seringkali membeda-bedakan. Kami seringkali merasa diri lebih benar, lebih berharga di hadapan Tuhan dibandingkan orang-orang lain. Tolong kami Tuhan, ubahkan hati kami, sehingga kami memiliki hati yang mengasihi setiap orang. Meskipun berbeda secara ras atau warna kulit, berbeda dalam hal bahasa yang kami pakai, karena sesungguhnya kami semua sama di hadapan-Mu. Engkau menciptakan kami serupa dan segambar dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau selalu menuntun kami. Firman-Mu memberikan kami pengertian dan membuka mata rohani kami untuk kami hidup benar seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Pimpinlah kami, berikan hikmat, berikan kami tuntunan-Mu ya Tuhan, untuk kami mengerjakan segala sesuatunya dalam rencana Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan melawat setiap kami. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Ada pertolongan dan jalan keluar yang ajaib yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun kami dalam rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.